F1 akhirnya telah kembali setelah spring break selama 4 minggu ya. Gimana? Udah siap melihat pembalap dan tim favorit kalian beraksi kembali? Para tifosi khususnya juga apakah sudah cukup refreshingnya selama libur 4 minggu kemarin? Semoga cukup ya, karena masih ada 20 balapan lagi untuk melihat tim kalian melawak. Minggu ini juga telah diadakan sprint race dengan format baru. Tapi tentu kita nggak akan bahas itu semua, karena kita udah pernah bahas itu sebelumnya. Tapi kita akan bahas kembali balapan nostalgia di Azerbaijan Grand Prix ini ya. Kali ini nggak ada polling, karena Azerbaijan Grand Prix 2017 udah gue bahas tahun lalu. 2021 juga masih terlalu baru untuk gue bahas, belum terlalu nostalgia banget lah. Sehingga opsinya hanya Azerbaijan Grand Prix 2018, karena di 2016 dan 2019 itu juga seru balapannya. Untuk pikirin kita tidur tapi. Oke lah, maka dari itulah gue akan bahas Azerbaijan Grand Prix 2018. Nah, ada apa dengan Azerbaijan Grand Prix 2018? Azerbaijan Grand Prix 2018 saat itu merupakan balapan keempat di 2018 dan diharapkan bahwa balapan itu seseru atau bahkan lebih seru dari balapan di musim sebelumnya di 2017. Musim itu memang menyajikan duel antara Ferrari versus Mercedes atau lebih tepatnya Asep versus Lewis. Asep sejauh itu merupakan pembalap terbaik di antara keduanya dengan meraih 2 kemenangan dari 2 balapan pertama dan 2 pole position. Sayang aja di Chinese Grand Prix, dia kena sondol sama Max. Sementara Lewis baru hanya meraih 1 pole dan belum meraih kemenangan sama sekali saat itu. Gila ya kalau dipikir juga ya. Asep berhasil meraih pole ketiganya secara berturut-turut, disusul oleh 2 Mercy, Lewis, dan Valtteri. Saat start menuju turn 1, nggak ada drama, namun beberapa tikungan kemudian terjadi insiden antara Kimi dan Esteban. Lalu di lurusan setelah turn 2, terjadi insiden juga antara Sergei Sirotkin, Fernando Alonso, dan Nico Hülkenberg yang membuat 2 ban Nando kena puncture dan harus menderek mobil McLaren itu dengan 2 roda itu ke pit coy. Gila emang, dalam performa mobilnya udah kayak butuh derekan, ini makin minta diderek juga dengan pakai puncture segala, 2 ban lagi. Udah kayak kalau lu kerja kelompok, lu nggak mau ngapa-ngapain dan minta anggota lain yang mengerjakan. Dari sinilah gue menyebut Fernando Alonso sebagai anak yang berbakti pas sekolah dulu. GG-nya dia benar-benar menderek mobil itu ke pit dan mampu stay di balapan. Safety car keluar dan pembalap-pembalap yang mengalami insiden saat lap 1 tadi pada masuk pit. 5 pembalap teratas memulai kembali dalam urutan kualifikasi sebelumnya ya, sama ya, saat restart pada lap ke-6. Carlos Sainz di Renault-nya yang start dari posisi ke-10 menunjukkan pace yang menonjol dan berada di urutan ke-5 pada lap ke-7. Red Bull Max Verstappen yang berada di P4 saat itu melaporkan masalah dengan baterai kersnya setelah restart, memungkinkan 3 pembalap teratas untuk menjauh sementara antrian panjang mobil dibangun di belakangnya. Kedua pabrikan Renault, Carlos Sainz dan Nico Hülkenberg, segera melewati Max Verstappen untuk menempati posisi ke-4 dan ke-5. Wih, sudah pusing pasti ya kan Christian Horner melihat anak emas yang disalip sama 2 bocil Cyril. Pada lap ke-10, Nico Hülkenberg membentur tembok pada tikungan 4, memaksanya untuk DNF. Nah, barulah Horner senang lagi ya kan? Intinya saat itu tim Renault sengsara, tim yang pakai mesinnya itu Red Bull, atau lebih tepatnya Horner yang lagi seneng gitu kan. Nggak sampai situ aja, setelah Hulk DNF, muncul kembali safety car dan membuat Kartono pit dan menggunakan ban soft, dan membuatnya drop ke posisi ke-9. Tapi ternyata ini merupakan blunder karena ban soft itu agak susah hangatnya di sini. Carlos yang dari berduel dengan 2 Red Bull, jadi berduel dan untuk poin-poin kecil di bawah. Cyril Bang Hamde, Horner, ya nggak seneng-seneng banget sih, karena 2 Red Bull Daniel dan Max Verstappen juga sedang berduel panas untuk posisi ke-4. Dan sepanjang balapan mereka tuh berduel keras. Tidak ada tim order emang, tapi mereka diharapkan dapat berduel dengan bersih tanpa senggol-senggolan. 3 pembalap teratas, Asep, Lewis, dan Valtteri, berada dalam waktu 10 detik satu sama lain. Posisi ke-4, Max Verstappen saat itu, 30 detik di belakang pemimpin balapan Asep pada lap ke-18. Dan coy, Lewis mengganti ban super soft yang udah aus dengan ban soft pada lap ke-23. Valtteri Bottas sementara itu bertahan lama dengan ban super soft. Pimpinan balapan yaitu Sebastian Vettel pit untuk ban soft pada lap ke-31, berniat untuk menyelesaikan balapan dengan ban itu, meninggalkan Valtteri yang memimpin balapan tapi masih pit dulu ya, belum pit. Pada titik ini, pertanyaan tuh mulai muncul. Apakah Valtteri Bottas dapat membangun celah yang cukup untuk pit, ban ultra soft, dan kemudian mengancam Asep untuk memenangkan balapan nanti di akhir-akhir? Itu kita lihat nanti. 2 Red Bull, Max Verstappen dan Daniel Ricciardo masih aja bikin Horner keringet dingin dengan duel keras mereka.
Tapi gue salut sih sama Red Bull di sini. Mereka sadar bahwa kemenangan sudah susah, jadinya mereka mementingkan entertainment dengan membiarkan balapnya berduel keras agar kita terhibur gitu kan. Kalau sekarang mah wah, berduel keras juga. Fancy tapi. Kedua pembalap Red Bull kemudian pit tak lama setelah lap 35 untuk ban ultrasoft baru. Namun, drama terjadi kembali pada lap ke-40 ketika dua Red Bull seruduk-serudukan dan membuat mereka crash dan DNF. Inilah yang takuti kalau dua rekan tim berduel keras ya kan. Balapan di mana Red Bull bisa aja meraih poin solid, hilang begitu aja. Akhirnya, Horner dan Cyril pun sama-sama apa sih balapan ini? Berapa pembalap di 10 besar memanfaatkan situasi safety car untuk pit stop ya kan? Dan Valtteri Bottas yang udah nunggu-nunggu nih ya kapan akan stop, menggunakan kesempatan ini untuk pit stop untuk ban ultrasoft baru untuk menyelesaikan balapan. Dan di belakangnya, Asep, Lewis, dan Kimi yang mungkin udah pit juga sebelumnya, pit lagi untuk ultrasoft baru. Di P5, Force India Sergio Perez memilih ban supersoft baru. Pada lap 43, saat masih di bawah safety car, Romain Grosjean di Haas yang berada di posisi ke-6 kehilangan traksi dan menabrak tembok, memaksanya DNF dan memperpanjang durasi safety car. Yang lucu ialah bukan karena dia nabrak pas safety car, tapi dia menyalahkan Marcus Ericsson yang sama sekali innocent dan gak salah apa-apa dan gak ngapa-ngapain juga di belakangnya. Tapi yang lebih lucunya lagi, banyak orang yang belum sadar bahwa yang sebenarnya nyalain Marcus itu bukan Roman, tapi race engineer-nya. Lagian aneh juga, kok bisa-bisanya nabrak pas safety car? Ya tahu sih lagi angetin ban dan ya efek bandingin juga, tapi tetap aja cuy. Ini track jalanan dan ya agak... Safety car masuk pada lap 48 dan Valtteri Bottas tetap memimpin balapan saat balapan dimulai kembali. Namun posisi kedua saat itu, Asep mencoba melakukan gerakan agresif sekaligus memberikan tanda-tanda untuk masa depan ke Lewis Hamilton ketika dia ingin melewati Valtteri Bottas, tapi mengunci rodanya dan melewati belokan turn 1 itu. Akhirnya dia turun ke posisi 4 dengan ban yang udah terseret-seret coy. Saat lap 49 dimulai, Valtteri Bottas yang memimpin balapan lebih dari 1 detik dari Lewis Hamilton dan kelihatannya akan meraih kemenangan dengan mudah ya, mengalami ban bocor atau puncture dan DNF. Adeh, dan apesnya, bisa jadi dia meraih kemenangan di sini dan satu-satunya di musim itu. Karena dia di 2018 tidak meraih kemenangan sama sekali. Pada saat yang sama, Sergio Perez dari Force India out of nowhere melewati Asep untuk posisi ketiga, saat Valtteri Bottas juga DNF. Akhirnya setelah berbagai macam drama, Lewis Hamilton meraih kemenangan pertamanya di 2018, disusul oleh Kimi yang mampu comeback setelah insiden lap pertama, dan Checo yang kembali meraih shock podium di Baku. Pokoknya Checo tuh kalau ada balapan chaos, di mana pembalap papan atas tuh pada ngelawak semua, dia tuh langsung aja kadang dapat podium coy. Hasil mengejutkan lainnya adalah korban kelawakan Ferrari di masa depan, Sainz Leclerc berhasil meraih poin pertamanya dengan finish di P6. Lalu Nando yang berhasil meng-carry tugas kelompok McLaren tadi, finish di posisi ke-7. Dan Brandon Hartley juga berhasil meraih poin pertamanya di F1 dengan finish di posisi ke-10. Balapan ini sangat GG, penuh dengan duel dan drama, khususnya di akhir-akhir ya. Menurut gue track ini untuk sekelas street circuit emang bagus sih ya. Di sini lu tuh bisa menyalip dan itulah yang bikin seru kan. Tapi minggu ini bakal ada satu free practice doang. Dan bayangin satu kali free practice di track jalanan kayak gini. Wah, itu runoff menuju turn 1 bisa lah dijadiin track aslinya juga dibandingkan runoff. Oke lah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow IG gue. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.